apakah di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan? Ada kalimat mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan Berarti bumi. tidak Yesus eksplisit. ngomong itu. Berarti tidak eksplisit. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi, maksudnya apa? Berarti itu tidak eksplisit. Jadi eksplisit itu kayak gimana? Ya, sesuai dengan ini bahwa Yesus punya Tuhan. Kan ada relasi dari sang anak kepada sang Bapa, bahwa sang anak Iya, mengaku kata Yesus Tritunggal adalah Tuhan. juga tidak ada secara eksplisit. Ya, memang tidak ada secara eksplisit. Duinatur Berarti pun tidak ada kan? secara eksplisit. Jadi gini. Berarti tidak ada kan? Duinatur pun tidak ada secara eksplisit, tidak ada. Nggak ada Mana kan? ada kata duinatur? Nggak ada. Berarti Yesus secara eksplisit mengakui Bapa sebagai Tuhan tidak ada kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku di situ siapa? Dalam konteks yang saya baca di situ dalam Yohanes 20 ayat 17 sabar. Dalam konteks Yohanes 20 ayat 17 di situ ya Allahku, ya Bapakku, Bapamu. Apakah di situ bisa membuat sebuah dalil bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, coba baca dulu ini gimana kira-kira. Enggak, coba kita kembali pada fokus pada konteksnya Pak Erben. Ini coba, ini saya maksud. Gini Pak Erben, saya nggak mau kemana-mana, Jangan ngotot-ngototan Pak Erben. Jangan ngotot. Iya, aku bersyukur. Aku itu kan bisa merujuk pada egoimi kan? Egoimi. Bisa merujuk karena aku, bukan anak kan, Yesus kan? Aku di sini siapa? Yesus kan? Oke, Yesus bersyukur kepada. Yesus di situ kenapa dia nggak menggunakan kata anak? Anak bersyukur kepadamu. Kenapa dia menggunakan kata aku? Nggak, Pak Erben jangan kemana-mana. Di situ secara itu. Apakah jangan ngotot-ngototan Pak Erben? Ya aku di situ itu kenapa dia menggunakan kata aku? Kenapa dia nggak menggunakan kata anak? Yesus yang ngomong kan? Dia ngomong. Yesus yang ngomong. Itu menggunakan kata aku di sini kan? Siapa? Yesus yang ngomong kan? Aku siapa? Berkatalah Yesus kan? Iya, pada waktu Nah, ketika dia mengatakan berkatalah Yesus, dia menggunakan sebagai aku. Rujukan sebagai ego kan? Siapa? Sebagai ego kan? Loh, aku di sini. Iya kan, secara ego kan, betul atau tidak? Kau ngerti nggak arti kata saya aku? ngerti, tetapi saya nggak mau terjebak dengan narasimu. Saya nggak mau dijebak kamu. Ego itu sama dengan. Iya, kenapa dia nggak menggunakan kata anak di situ? Ego itu sama dengan. Pertanyaan saya Pak Erben. Kenapa di dalam ayat yang Pak Erben bawakan itu tidak menggunakan kata anak atau hamba? Hamba bersyukur kepadamu. Di sini justru karena Yesus menunjukkan. Justru di situ tidak menggunakan hamba bersyukur, kecuali menggunakan hamba bersyukur kepadamu. Iya, makanya Yesus punya Tuhan. Betul atau tidak? Fokus dulu pada kata anak di sini. Iya, makanya saya memberikan sebuah narasi kan Pak Erben. Narasi saya kan jelas. Karena Yesus memiliki ketika Firman datang menjadi manusia. Ketika Firman datang, coba kamu dengar. Saya nggak mau dulu. Jangan sebentar, karena kamu nggak mau dengar saya juga kan? Bagaimana kamu nggak mau dengar saya juga kan? Jadi makanya saya bilang, ketika Firman datang menjadi manusia dan pernyataan Yesus dari Pak Erben bawakan itu, kenapa nggak menggunakan kata hamba? Karena Yesus kalau hamba, Yesus mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, kenapa di pernyataan itu nggak menggunakan hamba bersyukur Yesus kepadamu? mengatakan dia hambanya. Nah, kenapa nggak menggunakan kata hamba bersyukur kepadamu? Karena Yesus berbicara tentang tetapi dirinya, di situ menggunakan kata si aku kan? Iya Tuhan ini. Ya kok gitu kan benar. Makanya Pak Erben perhatikan di situ dulu. Pak Erben perhatikan di situ. Nggak menggunakan kata aku. Kenapa kata aku? Kata ganti kepada siapa ini? Kepada siapa? Sebagai Yesus ini? Kata ganti pertama tunggal. Oke, Yesus bersyukur kepada siapa? Kepada sang Bapa. Bapa itu apa? Ya, Bapa itu sang sumber. Ini artinya Tuhan langit dan bumi apa? Tuhan langit dan bumi kan? Betul. Oke, Yesus gelarnya. Nah, apakah di situ bisa merujuk ayat itu mendalilkan bahwa Yesus punya Tuhan? Kecuali di situ menggunakan kata hamba. Kan kita lagi bicara kemanusiaan Yesus Kristus kan di sini Pak Erben. Dengarkan. Enggak, kamu juga enggak dengar saya loh. Anak kecil juga kau. Kok anak kecil sih Pak Erben? Ini lihat, aku jelaskan. Iya, makanya saya bilang. Bersyukur aku di situ. Bapa. Oke. Tuhan langit dan bumi. Artinya bagi Yesus, Bapa itu penguasa langit dan bumi. Oke, sekarang penguasa langit dan bumi. Sekarang kalau bicara dalam
pernyataan-pernyataan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa dia dalam keadaan sebagai manusia dia nggak menggunakan hambalah jalan kebenaran dan hidup? Sehingga bisa membuat sebuah statement bahwa Yesus Karena punya dia Tuhan. berbicara tentang dirinya, dia berbicara Tentang aku, dirinya sebagai si menunjukkan aku dirinya. atau tidak? Tentang dirinya sebagai Kalau si aku atau tidak? Dengarin. Ya, Kalau Pak aku Erben jawab itu tentang dirinya sebagai si aku atau tidak? Dengarin. Jawab Saya dulu kasih Pak tahu. Erben, gimana sih? Ini saya belum jawab, gimana sih lo? Iya makanya saya bilang tentang Kalau dirinya saya yang mengatakan, mengucapkan dirinya sebagai. dengarin. Kamu jangan ngatur saya di live saya. Waduh, Kamu kan kecil tanya saya banget. sudah jawab. Gantian saya tanya dong. Saya mau jelaskan. Dengarkan saya Iya, jawab. makanya saya bilang, kalau di situ merujuk pada si aku, ya, apakah gini? Aku berarti Yesus merujuk pada dirinya sebagai si aku sebagai egoimi, betul? Sesuai dengan Yohanes 14:6 menggunakan egoimi juga kan? Aku itu berbicara pada Hubungan diri intim sendiri. antara dia dengan sang bapa, Aduh. betul atau tidak relasi dia dengan sang bapa? Salah kamu, dengarkan. Kok salah? Berarti Yesus tidak Oke, punya saya relasi dengan sang bapa. Saya jelaskan. Berarti sahabat, Saya jelaskan. berarti pribadi Nah. pertama, pribadi kedua dan pribadi pertama ada tidak memiliki pribadi relasi. Pertama, pribadi kedua, dengarin. Berarti Saya kamu hanya percaya satu pribadi saja. kamu itu bodoh, Bu. Lah kok bodoh? Kan saya Dengarkan, tanya saya Pak kasih Erben. tahu. Dengarin. Jangan nyerang pribadi. Saya nggak mengucapkan Pak Erben Bukan. bodoh loh. Saya nggak bilang Pak Erben bodoh loh. Kita lagi diskusi baik-baik loh. Saya mau jelaskan. Saya kasih penjelasan. Ya, tapi Saya Anda kasih jawab dulu penjelasan. pertanyaan saya. Saya mau jawab. Kenapa marah Pak Erben hari Minggu loh? Jangan Kamu marah-marah terus dong. ngomong. Dengarkan saya jawab. Kan saya Dengarin. tadi kan Pak Erben sudah ngomong, saya jawab. Sekarang saya balik tanya, kenapa Pak Erben marah-marah saya? Saya mau jawab. Kamu. Jangan emosi lah Pak Erben. Kita lagi Dengarkan, dialog dengarin. loh. Dengarkan. Kalau dialog Saya dengan kasih orang tahu. emosi ini bagaimana sih Pak Erben? Kamu nggak mau dengarkan. Saya kasih tahu. Lah kenapa Saya kasih tahu sama kamu nggak mau dengarkan saya? Kenapa saya harus dengarkan kamu? Justru karena saya mendengar kamu dan saya mengatakan kamu Oke. salah. Saya Sekarang meluruskan. kata aku di situ merujuk pada ego Eme dia sebagai sang ilahi juga nggak? Dengarkan saya jawab. Jawab. Aku itu berbicara pribadi Yesus secara utuh. Oke. Tapi kalau hamba itu berbicara salah satu jabatan Yesus. Oke. Jadi Yesus dengan segala identitasnya mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Oke. Itu kata aku. Saya kasih Oke, contoh sama sekarang kamu. apakah Bapak Dengar tidak- dulu. Kamu Dengar jangan dulu saya marah. ngomong. Satu-satu, jangan Dengar marah. dulu saya ngomong, dengarkan. Jangan marah Pak Erben. Saya ngomong sekarang. Jangan emosi. Tenang. Jangan dengarkan. Ini anak Sekarang kecil, kan? ada nggak kesaksian dari sang Bapa bahwa aku itu adalah Allah juga? Sekarang saya katakan kata ego Saya tanya, itu- kita bicara pribadi. Aduh. Sekarang pertanyaan saya, secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa sang Bapa pun mengaku bahwa sang anak itu Allah, ada nggak? Kalau tidak Sang ada, berarti Bapa Yesus punya Tuhan. mengakui bahwa Yesus itu juga hambanya. Hambanya Sang atau Bapa Allah juga? mengakui bahwa Saya Yesus nggak itu bicara juga hamba, hambanya. saya menanyakan bahwa sang Bapa Saya mengakui sang berbicara anak di sini adalah kata Allah. Tuhan, ini teks. No, Pak Erben, bukan begitu Pak Erben. Aduh. Sang Bapa mengakui bahwa sang anak itu Allah juga atau tidak? Saya nggak Yang kita bicara bicarakan. sang Saya Bapa bicara itu, Tuhan. sabar. Saya nggak berbicara, bertanya Yang bahwa saya sang Bapa itu, bicarakan di sang sini anak kata itu adalah Tuhan. hamba. Yang saya tanyakan adalah Yang sang Bapa saya mengakui bicarakan sang di anak sini itu kata adalah Allah. Tuhan. Betul atau tidak Erben? Kau jangan pelintir ayat Alkitab. Jangan melebar. Saya nggak mau melebar, saya ingin diversikan pemahaman kamu. Kamu ke kata-kata Allah. Ini yang dibahas kata Tuhan. Si Bapa, makanya kenapa nggak menggunakan kata hamba bersyukur kepadamu sehingga mengeluarkan narasi Yesus Karena punya Tuhan? Yesus berbicara eksistensi dirinya secara keseluruhan. Makanya Secara pakai kata keilahian aku. kah? Keseluruhan, mengerti nggak keseluruhan? Keseluruhan ya, apakah termasuk keilahian? Loh, berarti kalau seluruh itu nggak sebagian RK gimana? Oke, sih? sekarang kalau secara keseluruhan, adakah pernyataan dari sang Bapa bahwa dia adalah Allah bukan hamba? Kan saya katakan. Jawab itu, jawab. Kau jawab itu, kau jawab itu, kau jawab itu. Enggak, kau jawab itu. Yesus. Jawab, sabar, Bapak kau juga jawab itu, kau jawab itu, mengakui bisa atau tidak? keilahian Sang anak. Iya, Ibrani pertanyaan saya, dijawab. ada nggak relasi Ibrani, kesaksian dari sang Bapa bahwa sang anak itu adalah Allah, bukan hamba? Udah dikasih tahu. Kamu kok nggak dengar Ibrani? Saya dengar, makanya saya bilang, Iya, ada nggak Tuhan. kesaksian dari Ibrani, sang ya. Bapa bahwa sang anak itu Allah? Sehingga tidak ada Ini keluarkan Ibrani, statement baca, Yesus punya Tuhan. Ibrani, baca kata Ibrani baca. Ibrani Baca berapa? Ibrani berapa? Ibrani lihatlah. Kau lihat Kau ya. lihatlah. Makanya
Kau lihat lagi mana? Kok lari kemana diri? Saya nggak lari kemana-mana, makanya saya memberikan sebuah logik argumentasi bahwa kenapa ayat yang Pak Erben bawakan itu dia bilang hamba bersyukur kepadamu sehingga mengeluarkan kata Yesus punya Tuhan. Kenapa menggunakan kata aku? Gimana sih? Kak, ini kan logik argumen Pak Erben. Masalahnya kamu sudah salah. Yang dibahas. Iya, kalau saya salah makanya Anda menjawab pertanyaan saya. Kenapa ayat itu menggunakan kata aku bukan menggunakan kata hamba? Karena Yesus berbicara esensi dirinya secara keseluruhan aku. Contoh, berarti saya kasih contoh. Oke, sekarang kalau saya ngomong, dengarin. Saya ini pendeta, saya ini guru, saya ini suami. Ketika saya katakan aku, artinya segala identitas itu include di dalam aku. Itu kata aku. Aku itu menuju kepada diri sendiri dengan segala eksistensinya. Itu. Tapi kalau dengan segala eksistensinya tanpa menyudut sabar. Kita satu-satu. Dengan segala eksistensinya ya, tanpa menyudutkan bahwa Yesus bukan Allah. Sehingga Yesus punya Tuhan konsekuensinya. Yesus Allah dan manusia. Kamu jangan kabur dari situ. Kamu jangan kabur dari situ. Ya Tuhan. Tanpa menyudutkan bahwa Yesus bukan Allah. Makanya saya bilang tunjukkan dalil bahwa Sang Bapa Yesus bukan Allah, botol. Makanya saya bilang, saya nggak bilang kamu itu, tetapi konsekuensi dari pernyataan kamu bahwa menyudutkan bahwa Sang Anak itu bukan Allah. Masalah sehingga ada statement bahwa Yesus punya Tuhan, begitu. Tuhan bukan gelar Allah. Bukan esensi yang Allah bilang gelar Allah siapa? Kamu jangan framing. Saya di sini jangan coba kalem Pak Erben, kalem Pak Erben. Sekarang kalem kamu itu dalam sebuah argumentasi yang saya bicarakan, dengarkan. Yang saya bicarakan di sini tentang gelar ketuhanan Yesus. Gelar ketuhanan Yesus dan kealahan Yesus. Dwinatur. Bukan kealahan Yesus yang kita bahas, makanya saya masuk. Iya, kita bekal ketuhanan kan? Saya tahu Yesus itu ilahi karena dia firman Allah. Dia firman Allah. Sekarang yang saya tanyakan adalah relasi dari dua pribadi ini. Saya tanya Pak Erben ya. Pertanyaan saya, adakah di dalam perjanjian lama pribadi pertama dan pribadi kedua hubungan relasi ini, pribadi kedua mengakui pribadi pertama itu adalah punya Tuhannya? Ada nggak? Halo. Kan saya sudah kasih tahu sama kau, Yesus itu firman Allah yang dalam diri Allah. Ini kita bicara kristologi kan, Kristus dalam kekekalan masa lampau kan Pak Erben. Coba Pak Erben tenang. Saya bicara teks ini. Pak Erben tenang dulu. Sabar, Pak Erben tenang. Kita bicara kristologi berarti bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sepakat? Yang saya bicarakan teks. Nggak, sabar dulu, sabar. Kita bicara dulu. Kristus dalam kekekalan. Jangan lari. Waduh, lari lah. Kamu jangan lari. Ketika bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau, eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau sebagai pribadi kedua, pernah nggak pribadi kedua dalam perjanjian lama mengakui bahwa Yesus punya Tuhan? Bahwa pribadi kedua punya Tuhan yaitu pribadi pertama, ada nggak? Yesus sebagai manusia tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Yesus belum ada datang sebagai manusia. Saya bicara Kristus. Iya Tuhan. Berarti kalau kau bilang Yesus belum ada datang sebagai manusia, berarti eksistensi Kristus tidak ada dalam perjanjian lama. Loh, dia sudah ada Yesus sebagai manusia. Kena kamu ini di sini. Kamu kena di sini Erben. Kamu kena di mana? Kamu kena Erben di sini. Coba. Sekarang Erben Erben mengakui enggak Kristus dalam kekekalan masa lampau? Kan sudah saya kasih tahu firman Allah kekal di dalam diri Allah. Sekarang eksistensi Kristus dalam masa lampau sebagai pribadi kedua ada nggak dalam perjanjian lama? Iya Tuhan, kamu udah dari tadi dijelaskan. Yang saya tanya coba jelaskan, coba mengerti pertanyaan saya. Oh Tuhan. Kita bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau, ya kan? Sekarang eksistensi tahan. Itu saya sudah patahkan. Iya Tuhan. Yang itu ya Tuhan karena kau punya Tuhan. Dari teks. Saya fokus di sini. Kau bilang ya Tuhan karena kamu anak-anak Allah yang punya Tuhan. Betul nggak? Sekarang saya kasih tahu sama kau. Makanya saya tanya kepada kamu, Pak Erben. Ketika kita bicara, ini kita sudah melari ke kristologi kan? Baca dong. Saya baca, aku bersyukur kepadamu. Kenapa dia nggak gunakan hamba bersyukur kepadamu sehingga merujuk pada Yesus punya Tuhan? Kan udah aku bilang, ketika Yesus berbicara aku, artinya segala keilahian dan kemanusiaan yang tidak terpisah mengakui bahwa dia ada punya Bapa.
Sehakikat atau punya Bapa? Dalam keilahian kesehakikat gimana sih lo? Iya kan saya tanya. Tadi. Iya, aksi Yesus aku itu dengan sehakikat Bapa, dengan si dalam Bapa atau aku itu keilahian punya Bapa? sehakikat. Keilahian sehakikat. Makanya saya tanya, coba kalau itu berawal. Coba gini Pak Erben. Saya kasih pertanyaan kepada kamu Erben. Saya kasih pertanyaan. Bro. Kamu emosi dari tadi loh Erben. Dengarkan dulu ini. Makanya coba kamu takut ditanya Erben. Kamu ini takut ditanya. Contoh, saya kasih tahu ya. Kamu takut ditanya, makanya saya bertanya kepada kamu Erben. Tadi kamu bertanya, giliran ditanya nggak mau jawab. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Aku di sini berbicara Yesus dengan Saya nggak tanya, saya kasih dua pilihan kepada kamu Erben. Saya kasih dua pilihan kepada kamu. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Yesus dengan dui naturnya, dengarkan. Yesus dengan dui naturnya, dengan seluruh sifatnya, dengan seluruh jabatannya, gelarnya, bersyukur kepada Bapa. Bapa Tapi itu tidak secara sebagai eksplisit Tuhan, mengatakan penguasa aku punya langit dan Tuhan. bumi. Secara eksplisit Tuhan. si aku ini punya Tuhan atau Tidak secara ada eksplisit juga di aku dalam ini Alkitab sehakikat dengan Bapa? Secara eksplisit Yesus di perjanjian lama tidak ada secara Kan kita eksplisit. sola scriptura sekarang Tidak, Tuhan. Erben. Sola scriptura lagi. Ini sola scriptura justru di sini. Ya udah, kalau sekolah sola scriptura saya memberikan sebuah argumentasi dan logikal pertanyaan pilihan kepada kamu opsinya. Opsinya adalah si aku itu punya Tuhan atau si aku itu sehakikat dengan Bapa? Si aku dalam dui naturnya. Jawab dua pilihan itu, jangan kemana-mana. Ini orang lagi. Saya minta dua pilihan. Ya Tuhan. Enggak mau Ya Tuhan, karena kau punya Tuhan. Lo dengarkan. Makanya saya bilang dua pilihan yang saya kasih. Yesus. Si aku ini Dengarin, punya Tuhan. Coba dengarin. saya sabar. Dengarin ya. Pak Erben, saya minta jangan lari-lari Pak Erben. Dengarkan. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Oke, saya jawab. Dengarin. Jawab. Aku, Yesus yang adalah sang inkarnasi firman Allah, bersyukur kepada sang Bapa di surga sebagai penguasa langit dan bumi. Artinya, Saya nggak tanya narasi itu. Saya tanya dua opsi. Sang firman dalam rupa manusia. Saya tanya dua opsi. Mengakui bahwa sang Bapa itu adalah Tuhan. Oke, sekarang gini. Yang saya tanyakan adalah dua opsi. Dua opsinya gini, Pak Erben. Dua opsi Kamu gini. itu, bro. Si Tapi aku kayaknya jangan serang personal. Iya, Si aku ini Tuhan. punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Si aku yang dui natur. Jangan lari secara- kemana-mana, Dengarkan. Erben. Kenapa takut Dengarkan, sekali? dengarkan. Jawab aja. Aduh. Saya mau jelaskan. Jadi kamu Dua opsi itu, saya butuh dua opsi itu loh, Erben. opsi yang kamu berikan itu salah. Maka Kok saya salah? jelaskan. Berarti Yohanes 10:30 itu Oke, salah. Sekarang dengarkan. Sekarang saya Jadi buktikan bahwa kamu salah. ketika kau bilang opsi yang saya kasih itu salah, coba Erben kau Kamu dengar. Salah. Ketika kau Saya mengatakan, buktikan bahwa kau opsi bilang itu dua salah. opsi, kau udah blunder di sini Erben. Dua opsi. Sabar, itu salah. kau dengar Erben. Saya Ya. buktikan bahwa opsi yang kau berikan itu salah. Oke, Kenapa? berarti kalau saya bilang kasih opsi yang saya berikan itu salah, Yohanes 10:30 salah? Yohanes 10:30 apa? Macet. Coba Yohanes 10:30. Macet di situ langsung kan? Baca Yohanes 10:30. Macet di situ. Langsung macet di Yohanes situ Erben 10:30. kamu. Iya Tuhan, lari-lari kamu bro. Saya nggak lari-lari. Ini- Opsi yang saya kasihkan Ini, itu sangat dengar. jelas. Dengarin, Saya bilang si aku dengarkan. punya Tuhan atau si aku sehakikat dengan Bapa, tapi kau bilang opsi yang kau Saya kasih itu salah. sudah katakan. Berarti Yohanes 10:30 kau bilang salah. Dwi natur, dengarkan. Saya ya. percaya. Yesus Dwi Oke, natur. mau lari Dwinatur Kristus? Berarti Oke, yang tadi tidak Dwi bisa kau natur. jawab. Oke. Aduh, kamu itu bodoh bro, benar bodoh. Jangan nyerang personal dong. Kalau bodoh ya jawab argumentasi saya dong. Saya menjelaskan, kamu nggak mau dengar. Kok seorang pendeta mengatakan saya bodoh sih? Gimana sih? Ini kenyataan bodoh. Kok kayak gitu? Kamu Jangan bodoh. gitu dong, Erben. Saya bukan pendeta, dengarkan. Saya kasih Tadi tahu kau sama bilang kamu. kau pendeta di awal. Di mana saya katakan pendeta? Di awal kau bilang kau pendeta. Di mana? Di mana coba? Di menit keberapa? Gini, Kau Pak jangan Erben. tipu. Ya, kau dengar baik-baik. Saya dengarin. Opsi yang saya kasih itu kan Sepanjang jelas saya kan? Sudah berapa tahun? Dengarin. Sepanjang saya berapologet, saya tidak pernah mengaku pendeta.
Di menit keberapa saya mengaku pendeta? Oke, jadi mungkin saya dengar salah di awal. Aduh, Oke. makanya kau belajar. Makanya coba kau jawab pertanyaan saya. Opsi yang tadi kan kau bilang, dengarkan. opsi yang saya kasih itu Yesus salah kan? Konsisten, dengarkan ya. Sabar, Ini opsi yang saya kasih coba, Pak Erben, kita ulangi lagi yang tadi Pak Erben. Dengarkan. Sabar, di sini debat Pak Erben, di sini debat. Lah, sekarang kok jadi debat? Ya kan mau gitu kan diajarin, kalian mau debat kan? Dengarin, ini. Aku itu bicara Yesus. Egoemi enggak? Yesus itu, dengarkan. Yesus itu Si sudah aku itu pasti egoemi enggak? ilahi dan insani. Saya udah tahu itu kodrat sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya udah. Udah tahu saya, gak usah kau berarti jelaskan di situ. Ketika Yesus berkata, Pak Erben, aku, itu berarti pengajaran berbicara basi ilahi buat dan saya. insani. Iya Tuhan. Erben, gak usah. Itu pengajaran sudah basi itu, Pak Erben. Gak usah. Sekarang saya tanya. Sekarang yang saya tanya adalah Yang di sini logical siapa? argumentasinya. Bapak siapa? Dengarkan. Saya tanya. Yesus dengan Logical Bapak argumentasinya apa di sini, Erben? Tenang. Kemarin, aku dengan Bapak itu apakah satu wujud? Esa enggak? Loh, Esa itu Makanya saya bukan kasih berarti opsi di satu awal. wujud. Aku dan Bapak ini Esa atau aku dan aksi aku ini punya Tuhan. Oke, dengarkan. Karena kita Saya bicara kasih egoemi, sama kan? Kata satu, dengarkan ya. Kata satu itu bukan berbicara Ribet satu banget wujud, jawabannya ini, ah. bukan. Ini saya kasih tahu. Tapi satu itu bisa satu esensi, bisa satu karya. Yohanes 10 ayat 30 itu bukan berbicara aku dan Bapak adalah satu wujud. Oke. Tapi di situ berbicara satu karya. Oke. Karena kata satu, dengerin. Kata satu, dengarkan ya. Kata satu di situ bentuk kata sifat. Baru ada juga aruan. Di situ Oke. kata kerja kami. Sekarang Oke. saya tanya sama kau. Si kenapa ketika Yesus si mengatakan, aku ini dalam eksistensi perjanjian lama, eksistensi dalam kekekalan masa lampau, sebagai pribadi kedua, saya tanya dulu sebelum saya tanya. Yang di dalam Kamu Keluaran dari 3 ayat tadi. 14 itu siapa? Saya sudah ngomong dari tadi. Sabar. Yang dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa, Pak Saya Erben? tidak urus keluaran. Saya kenapa urus kau nggak ini. jawab? Jangan lari. Ini kristologi loh, Pak Erben. Ini kristologi loh. Dengarin ini ya. Pak Erben, kenapa takut kita kompilasi dengan perjanjian lama? Kau lari dari sini. Karena Kau kamu lari takut dari sini. kompilasi ketahuan kamu. Bukan, saya tidak sedang Kompilasi takut. dalam perjanjian Saya- lama itu kamu tahu nggak tentang saya kristologi? sudah katakan Yesus dalam perjanjian lama ada sebagai firman yang berteofani. Saya kan udah Berarti dari yang tadi Keluaran ngomong. 3 ayat 14 itu sang Bapa atau firman? Kan udah saya katakan yang menampakkan diri kepada manusia dalam perjanjian lama adalah itu teofani sang firman. Oke, sekarang berarti pribadi kedua. Sang firman itu mau kau katakan. Oke, sekarang pribadi apakah keberapa sang itu firman serah. dalam perjanjian lama mengakui pribadi pertama adalah Tuhannya? Kan saya sudah katakan. Coba bahwa kasih dalilnya. Tuhan itu merupakan ya. Coba kasih dengarin ya. dalilnya. Kalau sang firman dalam perjanjian lama itu mengakui, saya minta dalil, Pak Erben. Jangan kau lari. ke Saya situ. nggak suka Ini teori, dulu, saya mau sola ini. scriptura di sini. Ya Tuhan, ini dulu ini. Makanya saya minta, kau bilang kita bicara kristologi, Kristus dalam Aduh, perjanjian kamu lama. dari tadi ditanya, dengarkan. Lah kenapa dulu kamu ya. takut? Kalau kau berbicara Ada tentang nggak Yesus, Kristus dalam perjanjian iya, lama mengakui Tuhan. pribadi pertama adalah Tuhannya? Iya Tuhan, kau jangan lari. Dengarkan. Lah kok lari, Kalau Pak Erben, dalam macet konteks kamu ini. PL, dengarkan. Gak ada, Erben. Dalam perjanjian lama pun, teofani Allah itu tidak pernah mengakui pribadi pertama sebagai Tuhannya. Betul atau tidak saya ngomong? Tuhan. Enggak, betul nggak saya ngomong? Oke, ketika peristiwa Sodom dan Tunjukkan Gomora, dalilnya dalam maka perjanjian Tuhan- lama pribadi kedua yang kau bilang tadi teofani itu mengakui Oke. Allah sebagai Tuhannya. Oke, sebentar ya, saya kasih data samamu. Mana? Maka Tuhan menurunkan api dari langit. Pertanyaannya siapa yang di langit? Ya, Sang Bapa, Oke, yang di bumi siapa? transenden. Ya. Ya, Yang di ya, bumi siapa? Ya, pribadi Yang di kedua. bumi siapa? Pribadi kedua yang Ya selalu ada. sudah. Oke, sekarang. Yang menurunkan Oke, yang Tuhan di dari bumi langit. sebagai Diam, pribadi diam, kedua diam, ini diam. mengakui pribadi Diam, pertama diam, itu diam, adalah diam, Tuhan. sudah. Yang di bumi ini mengakui pribadi pertama sebagai Tuhan, ada nggak? Dengarkan. Kamu udah kena di sini. Enggak, makanya saya kamu nggak tidak kena, jadi justru kamu yang saya kejar sekarang. Oke, kita lihat ya waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Saya minta yang pribadi kedua menurunkan. mengakui secara eksplisit yang pribadi pertama adalah Tuhannya, ada nggak? Iya Tuhan.
yang datang kepada Abraham itu siapa? Teofani. Teofani itu Saya nggak minta Tuhan itu, Pak Erben. Nih, saya api tunjukkan dari dalil Tuhan. kepada Anda, Pak Erben ya. Waduh, kamu itu dah. Saya nggak kemana-mana ya. Nih, Pak Erben. Kamu udah lari. Saya nggak lari, justru saya menunjukkan dalil kepada Anda, Pak Erben. Nih, kau perhatikan. Ini dalam perjanjian baru saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan dalam perjanjian Oke, lama. bentar. Ini saya selesaikan. Lalu lari-lari. Roma 9 ayat 5, maka mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ini kan Dwinatur kan? Ini Dwinatur kan? Dalam keadaan sebagai manusia kan? Tetapi dalam keadaan manusia dia tetap Allah atau bukan? Oke, sebentar. Diam dulu. Oke, diam. sekarang kita Diam, ya. perhatikan Pak Erben. Data berikutnya Pak Erben. Di dalam Ibrani pasal 1 Pak Erben. Saya tunjukkan data kepada kamu. Jawabannya, lihat. Sabar, kau diam. Kamu diam dulu. Ini jawab dulu. Ibrani pasal 1. Ini. Kemudian Coba Erben kau perhatikan ini menurunkan Erben. hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Perhatikan. Mana pribadi pertama Tuhan mengakui, di sini mana? pribadi kedua mengakui, Teofani mengakui sebagai Tuhan? Tuhan menurunkan hujan belerang berasal dari Tuhan. Ada nggak dari pribadi kedua mengakui pribadi Ya, pertama sebagai Tuhan? Makanya Oke, anak kecil. makanya saya tanya kamu, Pak Erben. Kau minta Tuhan di data, situ kah? Apakah tapi termasuk nggak mau Kristus? terima data. Tuhan Kau di situ minta apakah data, termasuk tapi nggak Kristus? menghargai data. Tuhan di sini Termasuk yang pertama Teofani Allah berbicara, sang hakikat atau tidak? Ini Teofani Allah menurunkan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan Oke. dari langit. Ini. Oke, sekarang apakah Kristus dalam perjanjian lama itu juga sehakikat dengan Tuhan itu? Ada segitu rupanya pantasan. Ini, Pantas, ini. saya Kamu makanya bisa kau pertanggungjawabkan. jawab dulu kawan anak kecil. Iya, jangan nyelang persona dong. Oh, anak kecil dapat siapa ini. Ini bawa jawab ini siapa ini? Proper name, Jawab dulu ini. proper name. Proper name. Oke, Kemudian sekarang Tuhan menurunkan oke. hujan belerang. Apakah dan Yesus api bukan atas Tuhan huruf Sodom. besar? Yang menurunkan di sini siapa ini? Yang menurunkan siapa? Sang Bapa. Sang Bapa di mana ini? Yang ini. Ya, kemudian Tuhan itu kan yang menurunkan. Oh, Sang Bapa. Terus Oke, berasal sekarang dari Tuhan apakah siapa ini? apakah Teofani itu tidak Kami katakan Sang Bapa ada dua. Mana? Bos. ngeri apanya? Ini Sang Bapa menurunkan Tuhan hujan kan? atas Sodom dan Gomora berasal kan? dari Sang Bapa di sorga. Ada Bapa di bumi, ada Bapa di sorga. RK botol. Kok botol apanya? Di Ini situ dia, saya baca. menanyakan. Di situ saya sabar. Baca. Sabar dulu. Erben. Di situ saya menanyakan. Baca. Erben, coba kau dengar. Di situ Baca. saya menanyakan bahwa apakah Kristus Teofani itu bukan termasuk Tuhan? Saya katakan sama kamu. Macet bro. kan? Macet di sini. Dengarkan ya. Di Macet. sini Tuhan, dengarin. Gak mau jawab, macet di sini. Sang firman Allah. Makanya yang macet juga kau di sini. dari Yahweh. Saya nggak mau bilang kau botol. menurunkan api dari langit dari Yahweh Allah Bapa. Sekarang pertanyaannya, Jadi sang apakah Kristus firman termasuk Tuhan? yang berteofani menurunkan hujan dari Sang Bapa yang di sorga. Teofani itu termasuk Tuhan atau Juga tidak? gelarnya. Teofani termasuk Tuhan atau tidak? Iya Tuhan, anak kecil. Iya anak jawab, kecil. tinggal jawab Coba. aja. Ini coba RK, coba baca dulu ini. Ya kan? Kemudian Tuhan menurunkan Coba hujan Pak Erben, saya atas lakukan belerang. pembanding nih Pak Baca. Erben. Saya lakukan pembanding. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya tongkat kerajaan. Ini Kan bicara saya sudah mengatakan Sang Yesus Bapa itu mengakukan Allah, Allah, karena anak dia adalah firman Allah. secara Ya eksplisit tidak kau Tuhan. temukan kan? Oke bro ya, jadi kamu itu sebaiknya mandi lumpur bro. Kupikir Sebaiknya kau kamu pintar. Erben, sebaiknya kamu Erben, bertanya, kamu jangan dikasih kompromi data, dengan nggak kesesatan. mau lari. Jangan serang pribadi Erben. Jangan serang pribadi Erben. Kamu Saya dari tadi tidak pernah menyerang pribadimu loh Erben. Kemudian Tuhan menurunkan Sabar hujan Erben. belerang. Sabar Erben. Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Ini berasal dari Tuhan, dari Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Kita berdialog tapi saya dari tadi dari awal tidak pernah menyerang pribadi kamu loh Erben. Tidak pernah saya serang pribadi kamu. Kita dialog secara baik nih. Kalau saya menyerang, dari tadi saya jaga mulut saya untuk tidak menyerang pribadi kamu.
Tapi kamu dengan gamblangnya dalam dialog kamu nyerang pribadi saya. Bilang saya botoh, hamba Tuhan, apakah mulut seperti itu saya balik-balikin? Apakah hamba Tuhan, kamu sebagai hamba Tuhan menyerang saya seperti itu? Kalau saya yang mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti itu, kalian pasti framing saya kan? Iya kan? Kalau saya yang mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu, kalian pasti framing saya, RK kata-katanya kasar, tidak pantas sebagai hamba Tuhan. Tapi saya dari awal tidak pernah menyerang pribadi kamu, bilang saya kamu botol, tidak pernah. Bilang saya harus mandi lumpur dan lain, saya tidak pernah. Saya baru pulang gereja, saya pun jaga mulut saya. Tapi kalau perdebatan sudah menyerang pribadi seperti itu, Erben, apakah pantas kamu juga disebut sebagai hamba Tuhan? Saya dari tadi berdialog baik loh, gak menyerang pribadi. Karena saya tahu, kalau saya menyerang pribadi kamu pasti orang semua di bawah framing saya, Erben.